Dikarenakan setelah nanti kita itu lolos ya, ini langsung bisa ikut PPG, dan setelah menerima SK kita bisa langsung sertifikasi. Akan mendapatkan undangan pretest PPG seperti ini di akun SIM PKB kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi informasi terbaru terkait tentang skema PPG tahun 2022. Yang mana di tahun 2022 nanti akan diselenggarakan, yang pertama ada PPG dalam jabatan, dan yang kedua itulah ada PPG prajabatan model baru. Nah, di sini untuk yang PPG dalam jabatan, tentunya teman-teman nanti akan mendapatkan undangan di SIM PKB masing-masing. Misalkan kita ini memenuhi syarat diundang pretest PPG untuk tahun 2022, ini tidak akan jauh berbeda dengan yang tahun sebelumnya. Yang pertama di sini terdaftar di Dapodik, kemudian punya SIM PKB, NUPTK, kemudian kita statusnya adalah sesuai dengan SK yang kita miliki, kemudian kita memiliki kualifikasi ijazah minimal S1 atau D4 dan juga usia maksimal 57 tahun. Kemudian untuk PPG prajabatan model baru tahun 2022 ke depan ialah sesuai dengan pemaparan dari Kemdikbudristek beberapa waktu yang lalu. Bagaimanakah gambaran untuk PPG prajabatan model baru dan juga PPG dalam jabatan? Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, perbedaan PPG dalam jabatan dan juga PPG prajabatan model baru. Nah, di sini PPG pada tahun 2022 ini nanti akan tetap ada dua jenis, teman-teman. Yang mana yang pertama ada PPG dalam jabatan dan yang kedua PPG prajabatan. PPG dalam jabatan diperuntukkan untuk guru yang sudah mengabdi, sudah menjadi guru, terdaftar di Dapodik, mengaktifkan SIM PKB, dan memenuhi syarat-syarat lainnya. Dan yang di depan tadi sudah saya sampaikan, teman-teman. Kemudian untuk PPG prajabatan yang sekarang ini nanti berganti menjadi PPG prajabatan model baru. Selama ini kita mengenal PPG prajabatan ini adalah untuk guru-guru yang fresh graduate ya, atau lulusan baru. Biasanya mereka ini adalah mahasiswa yang akan mengikuti program PPG prajabatan atau lulusan baru dari S1. Namun kedepannya program PPG prajabatan yang terbaru ini berbeda. Program di tahun 2022 nantinya akan sinkron atau terintegrasi dengan seleksi ASN. Selanjutnya, bagaimanakah kira-kira untuk mekanisme PPG prajabatan model baru tahun 2022? Berikutnya adalah tampilan pada slide yang telah dipaparkan oleh Dirjen GTK Kemdikbudristek beberapa waktu yang lalu, teman-teman. Ya, mana di sini seperti halnya rekrutmen ASN, jadi nantinya berawal dari pengajuan formasi guru oleh pemerintah daerah ya, kemudian berkoordinasi dengan Kemenpan RB. Setelah itu Panselnas melakukan seleksi ASN guru. ASN dalam hal ini bisa jadi PNS, CPNS atau P3K. Dalam proses seleksi ASN guru nantinya akan ada standar tes seleksi masuk PPG prajabatan. Antara lain yaitu seperti yang ada di sini, teman-teman, yaitu tes penguasaan konten, kemudian terdapat tes literasi dan numerasi, tes kepribadian, dan juga wawancara. Selanjutnya, setelah mengikuti seleksi ASN guru dan dinyatakan lolos, maka tahap berikutnya adalah peserta yang lolos itu akan dilaksanakan pengangkatan dan penempatan ASN guru, teman-teman. Nah, setelah melewati tahapan pengangkatan dan penempatan ASN oleh pemerintah daerah, peserta secara otomatis akan mengikuti program PPG prajabatan. Jadi bukan lagi mengikuti latsar ya, atau latihan dasar seperti tahapan menjadi ASN yang seperti sebelumnya. Kemudian peserta yang lolos sampai dengan tahap itu nanti mengikuti PPG prajabatan, maka nantinya akan sertifikasi. Kemudian peserta yang telah sertifikasi melalui program baru ini akan kembali bertugas di daerah pada unit tugas penempatannya masing-masing. Tentunya kalau misalkan kita melihat pendidikan profesi guru prajabatan yang dilakukan sesudah proses rekrutmen ASN sebagai bagian dari pendidikan CASN ini, banyak yang beranggapan ya bahwa dengan adanya kebijakan baru ini,
lebih mudah untuk sertifikasi. Mungkin sebagian orang juga berkomentar bahwa model PPG Prajabatan model baru tahun 2022 ini lebih dipermudah ketika usai menerima SK langsung mengikuti PPG Prajabatan, lalu setelah lulus langsung mendapat sertifikat pendidik. Atau juga yang mungkin juga berkomentar, berarti ASN kedepannya lebih enak ya, karena setelah lulus ASN bisa langsung PPG. Sementara yang sudah mengabdi ini harus lulus pretest dulu, seperti teman-teman yang sudah mengabdi ya, nanti untuk menunggu pemanggilan pretest PPG dalam jabatan melalui akun SIM PKB masing-masing. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk teman-teman yang sudah menjabat ya, itu nanti syarat diundang pretest PPG tahun 2022 ini adalah terdaftar di Dapodi, kemudian memiliki SIM PKB, selanjutnya punya NUPTK, kemudian berstatus sebagai guru PNS atau non PNS, serta yayasan dibuktikan dengan SK yang dimiliki, kemudian memiliki kualifikasi minimal S1 atau D4 dan juga memiliki usia maksimal 57 tahun. Nantinya akan mendapatkan undangan pretest PPG seperti ini di akun SIM PKB kita masing-masing. Sehubungan dengan hal itu, baru saja Kemdikbudristek menyampaikan surat edaran yaitu tanggal 13 Januari 2022 bagi teman-teman yang masuk dalam kategori peserta PPG dalam jabatan. Silakan melakukan pemutakhiran data calon peserta pendidikan profesi guru ya, Daljab tahun 2022, yaitu di sini harus dimutakhirkan berupa yang pertama NIK dan juga tanggal lahir ya di Verval PTK, kemudian riwayat pendidikan formal mulai dari pendidikan jenjang dasar sampai pendidikan terakhir. Batasnya ini adalah 30 Januari 2022. Mungkin sebagian dari kita menganggap bahwa PPG Prajabatan ini mudah teman-teman, dikarenakan setelah nanti kita itu lolos ya, ini langsung bisa ikut PPG, dan setelah menerima SK kita bisa langsung sertifikasi. Namun di sini kita juga harus mengetahui bahwa untuk masuk ikut seleksi ini memerlukan tenaga yang ekstra, dan juga kita banyak sekali persaingannya, seperti yang teman-teman alami di rekrutmen P3K tahun ini ya. Jadi segala sesuatunya baik itu PPG dalam jabatan maupun prajabatan ini memiliki minus dan plus tersendiri. Nah, di sini peserta yang lulus seleksi teman-teman di sini akan mengikuti tes seleksi masuk PPG Prajabatan, mulai dari penguasaan konten, literasi dan numerasi, kemudian tes kepribadian dan juga wawancara. Kemudian juga dipaparkan yaitu terkait tentang informasi pembenahan tata kelola dan jenjang karir guru di Indonesia. Untuk rekrutmen guru ASN P3K ini mengisi formasi guru hingga 2021 ini sebanyak 1 juta formasi. Kemudian mulai sebagai guru ASN P3K mengisi level guru pertama. Sesudah bertugas, jika ada formasi dan memenuhi syarat, bisa ikut seleksi CPNS, dan jika lulus dapat memilih jalur karir sebagai guru atau kepemimpinan sekolah. Kemudian untuk PPG dalam jabatan di sini menyelesaikan sertifikasi guru yang sudah bertugas. Jadi bagi teman-teman yang sudah bertugas ini nanti ikutnya PPG dalam jabatan ini teman-teman. Kemudian untuk yang PPG Prajabatan ini adalah nanti mengisi formasi guru yang pensiun mulai tahun 2022. Kemudian teman-teman nanti langsung bisa sertifikasi mulai sebagai guru ASN P3K mengisi level guru pertama. Selanjutnya akan ikut seleksi ASN PNS, dan jika lulus teman-teman nanti dapat memilih jalur karir sebagai guru atau kepemimpinan sekolah. Tentunya di sini bagi teman-teman yang sudah lulus P3K, jika ingin mendaftar CPNS, ini ada syarat tertentu dari batas usia teman-teman, yaitu untuk mendaftar CPNS itu adalah usianya maksimal 35 tahun. Jadi kalau misalkan teman-teman usianya lebih dari itu, maka tidak bisa ya untuk mendaftar sebagai CPNS. Ini adalah kekurangan guru dengan mempertimbangkan pensiun ya dalam 5 tahun ke depan. Nah, di sini untuk tahun ini kebutuhan guru hingga tahun 2021 itu akan terpenuhi dari rekrutmen ASN P3K. Nah, selanjutnya untuk kebutuhan guru 2022 dan seterusnya itu masuk PPG Prajabatan model baru. Nah, di sini kita bisa melihat metriknya teman-teman. Dari tahun ke tahun ini kebutuhan guru ini meningkat ya. Nah, ini teman-teman.
tahun 2020 ini yang pensiun sekian, kemudian kekurangannya adalah 1 juta sekian. Kemudian untuk tahun 2021 pensiunnya adalah 69.000 sekian, kekurangannya 1 juta sekian. Nah ini terus kalau misalkan kita lihat ya, untuk kekurangan guru ini dirasiokan dengan jumlah yang pensiun, ini jumlahnya ini semakin meningkat teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang belum lolos untuk seleksi P3K tahun ini bisa jadi menjadi harapan yang sangat besar untuk kita semua teman-teman. Dan nanti setelah lulus P3K teman-teman bisa langsung ikut PPG Prajabatan model baru ini. Demikian informasi ini teman-teman, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.